jalan menuju surga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan kembali kajian kita di dalam kitab kita ini. Sekaligus juga nanti akan saya sampaikan sedikit mengenai Asyura yang akan juga kita. Sebelumnya seperti biasa kita akan awali dengan membaca niat belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hidha 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa du'a ila al-huda wa dilalata 'ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa qurbih wa thawabih wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam wa darajatu ahli bait muslim wa jamil anbiya wal mursalin wa qawmi ajma'in wa sunan sayyidil muhajirin Allah bin Isa wa bin Muhammad bin Ali Balawi sayyidil Abdullah bin Abu Bakar al-Aidarus wa khairul wujud asyabaka bin Salim wa usulim wa furu'ihim thumma ila rasul baratib Abdullah bin al-Haddad Ahmad bin Zain al-Habsyi Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi thumma ila ruhi sahibul kitab Al-Syekh Salim bin Ismail al-Hadrami wa usulim wa furu'ihim thumma ila Rohil Imam Al-Ghazali Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Susuma ila arwah arba'atil a'immatil mujtahidin wa muqallidin fiddin ulama aminin wal muhaddisin wal qur'an mufassirin sadati sufiyatil muhaqqiqin ajma'in Allahu wa yarhamuhum wa ya'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa waktu yang lalu atau bulan lalu kita sudah membahas mengenai larangan bagi wanita yang haid. Nomor 1, 2, 3 semua udah itu ya. Sampai nomor 8. Sekarang berarti nomor 9. Betul? Atau sudah juga nomor 9? Sampai cerai katanya. Enak bener. Iya, kemarin juga sudah bahas kita mengenai talak. Jadi sekarang nomor 9-nya ya. Wal murur fil masjid in khafatul wibah. Jadi orang yang sedang haid dilarang 10 perkara. 10 perkara tersebut ada yang kepada dirinya, ada yang kepada pasangannya. Yang kepada dirinya salat, tawaf, menyentuh mushaf, membawa mushaf, berdiam diri di masjid, membaca Al-Qur'an dan puasa. Serta lewat di masjid, ya. Nah, sisanya yang 2 ini kepada pasangannya. Nomor 8 itu talak, itu bukan kepada dirinya tapi kepada suaminya. Kalau istri sedang dalam keadaan haid, maka suaminya tidak diperkenankan atau haram hukumnya untuk menceraikannya. Tapi jatuh cerainya. Jadi kalau laki-laki menceraikan istrinya dalam keadaan haid, jatuh cerainya. Cuman haram hukumnya. Jadi dia dosa, tapi talaknya sih jatuh. Jelas ya? Bukan berarti karena haram talaknya jadi nggak jatuh gitu. Nggak ada, talaknya tetap jatuh. Talaknya tetap jatuh. Orang yang menceraikan istrinya tapi nggak jatuh talaknya, itu cuman orang ngigau. Laki-laki gitu kan, lagi tidur ngigau, cerai lo gitu. Saya ceraikan istri saya talak istri saya. Itu baru nggak jatuh, teman-teman saya sekalian. Itu baru nggak jatuh karena nggak sadar. Atau seorang ustadz yang lagi mencontohkan. Ketika ada seorang suami berkata kepada istrinya, misalnya saya lagi ngomong sama istri saya, kamu saya talak 3. Nah itu karena dalam rangka memberi contoh, maka itu nggak jatuh talaknya sebagai permisalan, gitu ya. Nah, selebihnya yang lain-lain semuanya jatuh talaknya, teman-teman saya sekalian. Bahkan kita dulu pernah membahas kalau ada seorang pasangan suami istri yang dua-duanya jadi pemeran film. Di film itu sang suami menceraikan istrinya, apakah jatuh talaknya? Itu sampai keputusannya Bahtul Masail waktu itu ya, di Sarang Rembang dulu itu.
Sebagian teman-teman memberi putusan dengan berbagai macam iniannya, dalil-dalil kias dan lain sebagainya, itu jatuh talaknya. Kenapa? Karena dia bersengaja untuk main di film tersebut gitu loh. Tapi sih kebanyakan yang lainnya memutuskan untuk gak jatuh karena tidak dalam konteks kehidupan yang nyata. Itu kan film doang gitu ya. Ala kulli hal, sebab orang yang dalam keadaan mabuk dia menceraikan istrinya, talaknya jatuh. Cerainya jatuh. Kenapa gitu? Karena meskipun dalam keadaan mabuk itu dia nggak sadar, tapi kan keadaan mabuknya dia bisa pilih. Jelas ya? Mabuknya itu dia bisa milih, kamu mau mabuk apa enggak, kan begitu. Kalau dia kemudian memutuskan untuk mabuk, berarti dia udah siap dong dengan resikonya, termasuk kalau dia mengucapkan kata-kata yang kemudian menceraikan istrinya. Dan lagi pula teman-teman saya sekalian, orang tuh kalau lagi mabuk, itu yang keluar juga memang fakta loh. Yang keluar tuh kalau dia lagi marah terus dia mabuk, yang keluar kata-kata sumpah serapah sama orangnya itu, sama yang dia marahin. Kalau dia mabuk lagi dalam keadaan jatuh cinta, dia akan mabuk itu terus dia ngomongin tentang perempuan tersebut gitu atau laki-laki tersebut gitu kan. Jadi sebenarnya kalau ada seorang laki-laki dia mabuk dan dia menceraikan istrinya, berarti selama ini dia memang pingin melakukannya, pingin cerai sama istrinya gitu. Karena ya teman-teman saya sekalian, itu para ulama memutuskan dengan kias dan juga diambil dari ayat Quran, diambil dari hadisnya Nabi Muhammad SAW, mereka mengijma'kan pendapat para ulama dengan mengatakan bahwa talak dari seorang laki-laki yang sedang dalam keadaan mabuk dia menceraikan istrinya, hukumnya jatuh cerainya. Jangan sembarangan ini. Dan terus kok maksudnya kalau lagi dalam keadaan haid dia haram, maksudnya apa? Karena Allah nggak mau laki-laki tersebut nyesel. Dan juga kenapa nyesel? Karena perempuan tuh kalau lagi dalam keadaan haid biasanya memang emosinya nggak stabil, ada PMS istilahnya. Jadi kan kayaknya tuh Allah lagi mau bilang gitu, bini kamu lagi haid, kamu kesel sama dia kemudian menceraikan, jangan haram, nggak boleh dulu. Sebenarnya dia nggak semenyebalkan itu, aslinya dia tuh baik loh. Tungguin sampai kelar haidnya. Tungguin kalau udah selesai haid, baik-baikan lagi kamu kan, gitu. Nanti kamu nyesal. Sebenarnya istri kamu tuh baik sebenarnya, dia menyenangkan kok gitu. Dia menyebalkan kan lagi PMS aja. Orang kalau lagi PMS kan belajar nyetir mobil, tiangnya pada kabur, takut ditabrak. Ya Allah. Ada perempuan lagi PMS kan ya, kalau nabrak gelas gitu, gelas yang minta maaf. Dari emang biasanya emosinya jadi nggak stabil gitu kan, senggol bacok gitu loh. Nah itu jadi oleh syariat yang memahami hal tersebut, laki-laki tidak diperkenankan atau haram bahkan hukumnya menceraikan istrinya dalam keadaan haid. Tapi bukan berarti pembenaran buat kita kaum perempuan. Jangan deket-deket sama gue lagi mau haid, nggak gitu juga ya. Atau saya dalam keadaan haid nih, jangan deket-deket. Atau bilang sama suaminya, buruan transfer, saya udah mau haid. Kalau saya lagi haid gitu, nggak gitu. Cuman maksudnya bahwa memang ada pembenaran baik secara medis ataupun secara hukum Islam, bahwasanya memang secara syariat ataupun secara medis ya, bahwa memang perempuan dalam keadaan jelang menstruasi sampai dengan hari-hari menstruasi itu dalam keadaan hormonnya tidak stabil. Itu satu. Kamu jangan ceraiin istri kamu kalau lagi haid, takutnya kamu nyesel karena dia jadi agak keluar dari aslinya gitu ya, taring-taringnya pada tajam, terus tanduknya juga pada keluar, cakar-cakarnya mulai tumbuh, hati-hati. Gitu, itu satu. Sama yang kedua, karena Allah kesian sama kaum perempuan kalau diceraikan dalam keadaan haid.
itu masa iddahnya jadi panjang. Seperti yang sudah saya sampaikan. Jadi gitu ya, itu hal yang haram bagi laki-laki untuk melakukan kepada perempuan yang haid, yaitu mentalak. Dan juga kalau yang ini lewat dalam masjid nih, kita ikut baca urutannya, kita baca ya. Wal mururu fil masjid in khafat talwithah, lewat di dalam masjid jika khawatir mengotori masjid tersebut. Ini tentu saja bukan bagi pasangannya, maksudnya bagi dirinya sendiri. Perempuan yang haid jangan masuk masjid. Jangan masuk masjid. Jadi teman-teman sekalian, kita usahakan kita kalau lagi haid jangan masuk masjid. Nah ini banyak yang saya nggak tahu kenapa banyak dilanggar sama perempuan-perempuan kita, terutamanya ketika akan menghadiri majelis-majelis, gitu kan? Saya aja sampai bikin majelis yang di Al-Ikhwan tuh, di Masjid Baitul Ikhlas. Kalau saya lagi main, saya di luar. Tapi saya nggak ngerti kenapa kalau saya lagi di luar, banyak teman-teman yang lagi pada haid juga. Udah di luar semuanya gitu kan, nggak pada mau di dalam. Kalau ditanyain saya haid kayak gitu. Ya Allah. Dan kalau saya lagi nggak haid juga gitu, banyak kan pada masuk ke dalam semuanya. Karena nggak lagi haid, suruh keluar nggak mau. Nah ini teman-teman saya sekalian, masing-masing dari kita mesti tahu diri gitu. Syariat agama di atas itu semuanya. Jadi kalau kamu lagi haid, kamu jangan masuk masjid, nggak mau ngisi ini. Saya yang mau ngisi aja sampai keluar masjid. Masa kamu nggak mau ngisi tetap berada di dalam masjid, kan nggak pantas ya. Nah jadi teman-teman saya sekalian, di saat dalam keadaan haid dilarang masuk masjid. Gimana kalau lewat doang? Nah ini lewat itu maksudnya masuk dari satu pintu, keluar dari pintu yang lain, dan juga tidak berdiam diri, tidak duduk, serta tidak berdiri lama. Ngapain? Nah nih teman-teman saya sekalian, saya dulu juga mikirnya kayak begitu. Ngapain mau lewat di masjid? Lagi haid nggak boleh masuk masjid, ya udah. Kalau masuk aja nggak boleh, ngapain lewat? Masih ngapain gitu, kayak iseng banget kan lewat di masjid. Sampai kemudian saya tinggal di sebuah rumah masjid di kota Hadramaut, Yaman. Jadi kami itu ceritanya sewa rumahnya itu jauh di pegunungan, yang mana di sana itu belum ada rumah-rumah orang. Di sana itu teman-teman sekalian, orang-orang kalau membangun satu daerah itu mereka membangun pertamanya sebelum dibangun-bangun rumahnya, bangun masjid duluan. Kalau kita kan enggak ya, bangun rumah-rumah dulu, udah rumah-rumahnya kemudian ada, baru deh orang pikir nih kita sholat jauhan nih, kalau ke masjid sana, udah deh kita bangun masjid sini, kan gitu. Kalau di sana enggak, sebelum rumah-rumahnya dibangun, masjidnya duluan yang dibangun. Jadi ada orang bikin masjid bagus banget, mewah banget, pakai AC segala macam, teman-teman saya sekalian, gitu. Dan dibangun di atasnya masjid tersebut itu, di atas kamar mandinya masjid sebenarnya. Tapi kamar mandinya juga ada 12 lah gitu, banyak kamar mandinya. Terus ada iniannya kan, tengah-tengahnya kamar mandi itu kan tempat wudhu tuh. Jadi cukup luas. Di atasnya ruangan tersebut itu dibangun rumah. Rumahnya 3 kamar gitu. Kami menyewa di situ. Bayarnya murah banget karena memang mereka lagi perlu orang buat azan, sama buat matiin hidupin lampu. Abang saya bagian azan, saya bagian matiin hidupin lampu. Jadilah saya ketika dalam keadaan men, saya tahu keperluannya lewat masjid. Saya jadi masuk ke masjid tapi buat lewat doang, gitu. Ngapain lewat doang? Mau hidupin lampu. Karena kan saklarnya itu kan di dalam masjid kan. Jadi saya ke situ tek langsung jalan lagi, keluar lagi gitu. Jadi saya bilang, oh itu maksudnya wal mururu fil masjid. Nah itu lewat di masjid, di dalam masjid. Diperkenankan teman-teman saudariku sekalian, ketika seseorang dalam keadaan men sekalipun
in khafat talwidah, jika tidak ilam ya khaf talwidah, jika dia tidak khawatir akan mengotori masjid. Tapi kalau misalnya, mohon maaf, mungkin orang zaman dulu ya, belum ada pembalut gitu kan, dan ada kemungkinan walaupun lewat aja khawatir mengotori masjid gitu. Nah kalau kayak begitu maka tidak diperkenankan. Lewat sekalipun nggak boleh. Tapi kalau yakin nggak bakalan ngotorin masjid seperti keadaan kita sekarang, nah itu lewat boleh, tapi berdiam diri tetap nggak boleh. Duduk dalam masjid mendengarkan kajian dalam keadaan mens, meskipun mensnya udah hari-hari terakhir, kalau belum suci kamu belum boleh. Walaupun mensnya baru hari-hari pertama, belum banyak keluar gitu. Hari pertama nih, belum keluar nih. Keluar baru besoknya lagi. Misalnya sebagian orang kan ada yang kayak gitu. Yaudah deh gak apa-apa deh, diam dalam masjid gitu. Lagian gak ada yang tahu ini. Orang gak ada yang tahu, tapi Allah tahu. Maka teman-teman saya sekalian, dalam keadaan kamu sedang haid dilarang untuk berdiam diri dalam masjid. Dan dalam keadaan haid dilarang untuk lewat di masjid tanpa berdiam diri di sana jika khawatir mengotori. Tapi jika tidak khawatir mengotori maka diperkenankan. Seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya wal istimta bima baina surah wa rukbah, ini juga yang nggak boleh bukan dirinya tapi suaminya. Suaminya tadi nggak boleh nalak, sama yang berikutnya juga nggak boleh istimta bima baina surah wa rukbah. Nggak boleh bersenang-senang antara pusar kelutut. Artinya kalau dia adalah pasangan suami istri, dia sudah menikah gitu ya, di saat dalam keadaan haid, nah itu maka ada lampu merah. Untuk antara pusar kelutut ada lampu kuning. Selain daripada itu, untuk acara bersenang-senang. Ya, bersenang-senang gimana? Ya gitu deh, bersenang-senang suami istri, masa kagak ngerti. Gitu ya. Jadi yang antara pusar kelutut itu haram sama sekali. Tapi di atas itu nggak apa-apa. Waktu ditanya oleh Sayyidina Utsman bin Ali bin Abi Thalib, ya Rasulullah, ketika seorang perempuan sedang haid, apa yang boleh dilakukan oleh seorang suami kepadanya? Nabi Muhammad bilang, laka ma fawqul izar. Laka ma fawqul izar. Kamu boleh yang di atasnya sarung. Kalau perempuan pakai sarung, di atasnya sarung itu kamu boleh. Bagian atasnya boleh tuh. Gitu ya. Kalau mau diapain gitu. Mau dieksekusi. Yang atasnya sarung boleh, yang bawahnya itu, yang di dalamnya sarung itu nggak boleh gitu. Maksudnya gitu. Laka ma fawqul izar. Ketika ada seorang sahabat nanya juga sama Nabi Muhammad alaihissalam, Rasul, gimana kalau perempuan sedang haid? Nabi Muhammad bilang, yajuz kullu syai' illa al-waqt. Kamu boleh semuanya kecuali bersetubuh. Maksudnya kecuali bersetubuh, yang lain kamu boleh. Itu jangan bersetubuh aja. Tapi kata Sayyidah Aisyah, siapa yang sanggup kalau udah deket-deket sama gitu, khawatirnya akhirnya kemudian jadi bersetubuh gitu loh. Jadinya ya mendingan dijaga-jagain diri aja. Siapa yang jagain diri? Yang laki-lakinya kalau istrinya lagi haid, sama ceweknya juga. Kadang nih ceweknya nih yang suka deket-deketin, kan? Nah itu yang nggak boleh juga. Jadi yang perempuan juga mesti tahu diri. Kalau dalam keadaan haid, dia yang mesti menjauh-jauh gitu. Ustazah, kalau misalnya gini nih Ustazah, maaf nih Ustazah, dia tuh udah lagi ini banget gitu ya, lagi sakaulah gitu. Khawatirnya kalau enggak berhubungan, dia malah zina. Ini loh teman-teman saya sekalian, saya tuh suka aneh-aneh gitu. Kenapa ada orang yang kalau nggak ini nanti dia zina? Itu loh kenapa? Maksud saya sebagai manusia kita seharusnya punya pengendalian diri. Ustazah, saya tuh kan akhirnya kan saya pacaran
Ya udah deh, saya nikah aja. Saya nikah siri daripada zina. Kenapa mesti nikah siri daripada zina? Nikah itu seharusnya adalah menjadi melaksanakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kamu menikah sebabnya hanya gara-gara daripada zina. Orang yang menikahnya daripada zina, saya udah tahu persis, pasti karena pacaran. Kalau kamu nikahnya nggak diawali dengan pacaran, nggak ada ceritanya ketemu daripada zina. Kan begitu tuh. Orang yang diawali dengan pacaran, akhirnya daripada zina atau bahkan takut keburu hamil duluan. Nah, serem tuh. Serem. Jangan begitu gitu. Jadi teman-teman saya sekalian, misalnya gitu, Ustazah, gimana nih kalau pilihannya antara dia bersetubuh dengan istrinya di masa haid atau dia zina dengan yang bukan istrinya? Mana pilihannya? Ya enggak, dua-duanya sama-sama haram kok. Gitu. Jadi gimana, Ustazah? Ya baik yang suami ataupun yang istri, belajarlah untuk memiliki kendali. Apa kendalinya? Takwa, mencegahmu. Hidup kan bukan cuma urusan begituan, iya enggak? Hidup itu lebih besar daripada itu. Yang kata Allah SWT, "Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Gitu. Tapi kan itu juga ibadah. Iya, kalau tidak dalam keadaan mens, bisa terhitung sebagai ibadah, teman-teman saya sekalian. Sebab kan itu awal kehidupan. Awal kehidupan, bisa kemudian ada anak, bisa kemudian berjalan kehidupan sebagaimana yang Allah mau. Itu kan jadi dari acara persetubuhan juga gitu. Itu jadi teman-teman saya sekalian, saya muliakan, jangan dibentrokkan dengan daripada zina, kan mendingan begitu, gitu ya. Atau misalnya daripada apa tuh yang orang kerjain, apa sih namanya, sendiri itu loh, onani misalnya gitu ya, masturbasi misalnya gitu. Daripada masturbasi daripada onani, saya kan mendingan mana yang lebih bagus? Enggak bagus dua-duanya, teman-teman saya sekalian. Enggak bagus dua-duanya. Lebih baik tahan diri. Istrimu kan mens juga ada batasannya, begitu kan ya? Enggak mungkin tiap dideketin gue mens. Berapa hari lagi gue mens? 3 hari kemudian masih mens. 10 hari kemudian udah mens lagi. Ya Allah, kapan nih? Gitu ya. Jadi laki-laki boleh ketika dia dalam keadaan, ketika istrinya dalam keadaan menstruasi, untuk bersenang-senang di atasnya pusar. Tapi yang di bawahnya pusar sampai ke lutut itu tidak diperkenankan. Gitu ya. Dan itu semua aturan-aturan agamanya Allah SWT selalu yang terbaik. Orang perempuan sedang dalam keadaan mens itu darah kotor, darah paling kotor. Pernah dicobakan ditaruh di atasnya tumbuhan, mati kok. Taruh di atasnya bunga-bungaan gitu, mati. Dari banyaknya bakteri, dari banyaknya penyakit yang ada di situ. Nah, kalau kemudian terjadi persetubuhan di masa-masa seperti itu, teman-teman sekalian, kebayang kayak apaan kotornya, kayak apaan penyakitnya gitu loh. Jadi memang yang Allah SWT tetapkan adalah yang terbaik. Dah, nggak usah khawatir. Jadi hindari aja. Ketika sedang, bagi para istri, hindari mendekati istrinya dalam keadaan, mendekati suaminya dalam keadaan haid. Baik, wal istimta bima baina surrah war rukbah. Ini adalah semua 10 hal yang tidak diperkenankan dilakukan bagi seorang perempuan yang sedang dalam keadaan haid. Sebab-sebab tayamum, wallahu alam, saya akan terangkan mengenai Asyura ya, yang sebentar lagi akan kita jelaskan. Sedikit sekalian saya muliakan, ini sekarang kita sedang berada di tanggal 5. Artinya berarti 5 hari lagi dari hari sekarang, ini kita sudah akan berada di hari Muharram, hari Asyura, sama dengan tanggal 10 Muharram. Salah satu dari hari-hari penting dalam Islam.
Bahkan hari yang paling penting sejak zamannya Nabi Muhammad alaihissalam sampai ke zamannya baginda kita Rasulullah. Dari sejak zamannya Nabi Adam alaihissalam sampai kepada zamannya Nabi Muhammad alaihissalam. Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran mudh khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sungguhnya jumlah bulan dalam sepanjang tahun sejak Allah menciptakan langit dan bumi ada 12 bulan, 4 bulan diantaranya adalah 4 bulan yang paling mulia. Nah, 4 bulan yang mulia ini Nabi Muhammad sebutkan telah tasarat wahid fard, 3 bulan berturut-turut. Yang sekarang kita sedang berada, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, wahid fard, yang satu menyendiri yaitu bulan Rajab. Oh, nggak ada bulan Ramadan? Nah, bulan Ramadan ini khusus buat umat Nabi Muhammad, gitu ya. Sebagaimana Rabiul Awal juga khusus buat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga akhirnya 2 bulan tersebut yang saya sebut, yaitu bulan Ramadan sama bulan Rabiul Awal, merupakan tambahan bulan-bulan yang mulia bagi kita umat Islam, di mana dari sejak zamannya Nabi Adam sampai ke Nabi Allah Isa alaihissalam, juga kepada Nabi Muhammad alaihissalam, 4 bulan yang disebutkan ini selalu jadi 4 bulan yang mulia. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Nah, bersama dengan kemuliaan beberapa bulan, ada juga kemuliaan beberapa hari yang juga dimuliakan dalam ajaran agama Islam, bahkan dari sejak zamannya Nabi Adam alaihissalam sampai kepada zamannya Nabi kita Muhammad alaihissalam. Salah satu bahkan yang terpentingnya adalah 10 Muharram sama dengan hari Asyura. Ya, sama dengan hari Asyura. Jadi teman-teman saya sekalian, tanggal 10 Muharram sama dengan hari Asyura itu merupakan salah satu hari yang paling penting dalam sejarah umat manusia. Dari sejak zamannya Nabi Adam alaihissalam sampai kepada zamannya Nabi kita Muhammad alaihissalam. Allah banyak sekali memberikan hadiah-hadiah, karunia-karunia kepada nabi-nabi yang terdahulu tepat pada tanggal 10 Muharram tersebut. Allah menambatkan perahunya Nabi Nuh alaihissalam sesudah terjadi banjir bandang yang berbulan-bulan lamanya. Nabi Nuh bikin perahu, diketawain orang-orang. Sejak kapan Nuh yang namanya perahu bisa berlayar di daratan? Nabi Nuh tetap aja bikin aja sampai perahunya jadi. Nabi Nuh melihat ada tanda-tanda yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dapurmu memancarkan air, ya tiba-tiba dari dapurnya Nabi Nuh keluar air di situ, taulah Nabi Nuh itu sudah waktunya. Nabi Nuh segera memasukkan semua orang-orang yang beriman di atas perahu tersebut, membawa serta binatang-binatang di atas perahu tersebut, karena Nabi Nuh udah paham bahwa bumi akan segera ditenggelamkan. Kemudian Nabi Nuh pun naik, dimanggil istrinya nggak mau ikut. Karena istrinya Nabi Nuh ini berkhianat ya. Istrinya Nabi Nuh ini durhaka teman-teman saya sekalian. Jadi sebagai seorang istri jangan suka tenang, laki gue dong. Bahkan ketika suaminya seorang nabi sekalipun, kalau dia adalah orang yang durhaka kepada Allah, gak akan manfaat apa-apa. Tuh kayak Nabi Nuh sama Nabi Lut, istrinya durhaka kepada Allah SWT, gak manfaat, mau suaminya nabi juga. Ya Allah, ya Allah. Gitu ya, ibadahmu masing-masing teman-teman saya sekalian. Ibadah sih masing-masing. Jadi gak usah khawatir gitu. Hubunganmu tidak akan rusak dengan bagaimana tingkah suamimu. Hubunganmu sama Allah Subhanahu wa taala, ibadahmu, surgamu gak akan rusak dengan bagaimana tingkah suamimu. Jelas? Gimana nih Ustazah, suami saya gak sholat ya pas saya ceraiin dia. Terus saya salah kamu tuh. Kamu ceraiin dia gimana ceritanya? Yang punya hak cerai itu adalah dia, bukan kamu gitu. Jadi gak usah khawatir teman-teman sekalian. Ketika kamu adalah seorang perempuan yang soleha, bahkan ketika suaminya seperti Fir'aun sekalipun, Asia tetap soleha. Baik. Teman-teman sekalian saya muliakan. Jadi Allah Subhanahu wa taala kemudian menenggelamkan bumi ini semuanya. Yang nyesek
saksi kalau kita baca dalam Al-Quran adalah hubungan antara Nabi Nuh dengan anaknya yang bernama Kan'an. Kan gitu ya. Katanya Nabi Nuh ketika melihat anaknya Kan'an, "Ya bunayya irkab ma'ana." Anakku sayang, mari cepetan naik di atas kapal ini. Katanya anaknya, "Sa'awi ila jabali yasimuni minal ma'." Enggak pakai deh ya, saya mau naik ke atas gunung menyelamatkan saya dari tenggelam. Katanya Nabi Nuh, "La asimal yawm min amrillahi illa man rahim." Enggak ada yang selamat nak, hari ini enggak ada yang selamat kecuali yang disayang sama Allah. Cepetan naik ke atas perahu. Dia enggak mau juga. Sampai akhirnya air tambah semakin tinggi, anaknya Nabi Nuh naik ke atas gunung. Sehingga sekalian Nabi Nuh tetap berusaha buat manggil dia sampai dia lihat air melahap anaknya. Kemudian Nabi Nuh bilang sama Allah, Ya Rabb, inna bni min ahli wa inna wa'dakal haq. Ya Allah, Engkau kemarinan bilang akan menyelamatkan aku dan keluargaku dari api neraka, akan menyelamatkan aku dan keluargaku dari banjir bandang ini sebelum akan menyelamatkan dari neraka. Wa inna bni min ahli. Ya Allah, bukankah anakku adalah keluargaku? Kenapa Engkau tenggelamkan dia ya Allah? Ada anaknya Nabi Nuh yang lain, teman-teman saya sekalian. Ada anaknya Nabi Nuh yang lain yang ada di dalam perahu tersebut. Tapi maksudnya si Kan'an satu ini kan juga anak saya gitu ya Allah. Kenapa dia Engkau tenggelamkan gitu? Bukankah wa'dakal haq, janjimu adalah benar ya Allah, Engkau akan menyelamatkan aku dan seluruh keluargaku. Sehingga sekalian jawaban dari Allah, ya Allah, nakutin benar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innahu laisa min ahlik." Innahu laisa min ahlik. Sesungguhnya anakmu yang itu bukan termasuk dari keluargamu, sebab dia mengamalkan pekerjaannya orang yang tidak saleh. Jadi mau siapa bapakmu, mau siapa suamimu, mau siapa kakak adekmu, mau siapa gurumu, mau siapa nenekmu, kakekmu, mau keturunan siapakah dirimu, teman-teman saya sekalian, kalau kamu mengerjakan amalan bukan amalannya orang soleh, jangan ngarep kamu akan bisa bersama dengan orang-orang mulia yang menjadi peganganmu tersebut. Nggak ngaruh apa-apa. Jangankan kamunya yang minta orang tersebut, nabinya nih yang minta. Allah bilang innahu laisa min ahli. Dia bukan dari keluarga. Ya Allah, innahu amalun ghairu salih. Kata Allah, karena amalnya bukan amal perbuatannya orang saleh, maka terputus hubungannya denganmu wahai Nuh. Nabi Nuh kemudian, yaudah mau gimana lagi, deh takdirnya Allah udah kayak begitu. Pembelajaran buat kita semua untuk tidak bergantung dengan siapapun. Habis itu teman-teman saya sekalian, berbulan-bulan Nabi Nuh berada dalam perahu bersama dengan semua orang-orang yang beriman. Yang lain tuh tenggelam semua tuh. Sebumi itu tenggelam semua. Makanya kalau dibilang bahwa kakek moyangnya orang-orang yang sekarang ada di dunia ini semuanya asalnya beriman, itu benar. Semuanya asalnya beriman. Mau kakek moyangnya orang yang ada di Eropa, kakek moyangnya orang yang ada di Amerika, kakek moyangnya yang di Australia, kakek moyangnya yang di Cina, kakek moyangnya yang di India, kakek moyangnya yang ada di pedalaman Asmat, kakek moyang semua umat manusia di atas muka bumi ini asalnya beriman. Karena hari itu semuanya tenggelam kok. Yang gak tenggelam cuma orang-orang yang beriman yang ada di atas perahunya Nabi Nuh alaihissalam. Berbulan-bulan Nabi Nuh terombang-ambing di atas kapal besar ini bersama dengan seluruh umatnya. Saudara sekalian, yang berjumlah hanya sekitar 50-an orang aja. Sampai di hari yang telah ditetapkan, yaitu tepat pada tanggal 10 Muharram, Allah SWT buat perahunya Nabi Nuh tertambat. Nah, dan melihat daratan, girang bener, senang banget karena berbulan-bulan mereka punya nasib terombang-ambing. Gitu ya. Sehingga sekalian saya melihatkan hari itu mereka bersukacita turun dari atas kapal, menikmati indahnya daratan. Gitu, seneng bener. Saya bayangin itu jet lag-nya berapa lama tuh ya. Saya aja di atas kapal cuma setengah hari gitu.
di atas kapal laut gitu ya setengah hari. Begitu nyampe di daratan, tidur nih rasanya kayak masih ada di atas kapal. Dia masih goyang-goyang gitu. Ini berbulan-bulan teman-teman sekalian di atas kapal, ya Allah, luar biasa. Nah ini pas mendaratnya kapal tersebut pada tanggal 10 Muharram atau hari Allah Subhanahu wa taala menambatkan perahunya Nabi Nuh pada tanggal 10 Muharram. Allah menyembuhkan penyakitnya Nabi Allah Ayyub alaihi salam juga pada tanggal 10 Muharram. Nabi Ayyub itu kesian. Nabi Ayyub itu asalnya ya kaya, istrinya banyak, anaknya banyak, dihormati sama kaumnya, dimuliakan sama kaumnya, orangnya baik banget, hatinya tulus banget, ibadahnya luar biasa, penuh syukur kepada Allah. Allah banggain, kata Allah, liatin hambaku tuh Daud. Allah, hambaku tuh Daud tuh cakep banget ibadahnya, hatinya bagus banget. Allah banggain nih di hadapan para malaikat-malaikatnya. Si iblis, si setan, biasa dong bawaan hasud. Waktu dibilang kayak gitu, ya iyalah, siapa juga bisa kali kalau dikasihnya kayak Daud gitu. Ayub, kalau dikasihnya kayak Ayub, badan sehat, kaya raya, anak banyak, istri ada, semuanya lengkap gitu, semua juga bakalan jadi kayak Ayub kali. Biasa-biasa aja kali ya Allah kalau cuman kayak begitu mah. Gitu katanya. Nih si iblis nih, iblis kerjaannya kayak gitu. Sama kayak kita-kita. Ya kalau suaminya kayak Nabi Muhammad sih, saya juga kayak Sayyidah Khadijah. Lain aja. Suaminya kayak begitu ya saya jadi kayak gini. Ada tuh yang begitu tuh, ada tuh. Siapa itu? Kita. Ya Allah. Jadi teman-teman sekalian, Allah kemudian bilang, coba deh yuk kita hancurin. Apaan duluan? Harta. Hartanya habis satu. Jadi ceritanya hartanya habis Nabi Ayub. Yang ini kebakaran, yang ini kena tipu, yang ini begitu usahanya nggak jalan. Sampai benar-benar Nabi Ayub dari yang asalnya kaya raya menjadi seorang yang miskin, teman-teman sekalian. Pada saat itu nggak ada yang berkurang dari ibadahnya Nabi Ayub, nggak ada yang berkurang dari syukurnya Nabi Ayub. Keren banget ya sih? Itu ya, tiap kali dengar Ayub, misalnya gitu, tokomu yang sana kebakaran, alhamdulillah, kasih ya Allah. Apapun yang kau tetapkan yang terbaik. Ibadahnya nggak kurang, syukurnya nggak kurang. Iblis kesel aja tuh. Didatengin sama dia, Ayub. Yuk, ente sujud syukur, ibadah kayak begitu, padahal Allah udah hancurin semua harta kamu. Kata Ayub, alhamdulillah, ini mungkin cara Allah bersihin harta saya. Dan biar saya nanti di hari akhirat hisabnya nggak banyak-banyak. Alhamdulillah, makasih ya Allah, semua yang kau tetapkan adalah indah. Gedek deh. Laporan pada Allah. Allah, gimana iblis? Ya Allah, Ayub tuh kayak gitu karena masalahnya harta, bukan orang yang dicinta. Beda nih, kalau yang kau ambil di sisimu adalah orang yang dia cinta. Nah, coba kita lihat. Memang kebanyakan dari kita kan kalau urusannya harta masih tahan. Nggak juga ya. Lewat juga ya. Akhirnya teman-teman saya sekalian, ini benar-benar dihabisi orang-orang yang dicinta sama Nabi Ayub. Kena penyakit menular, ini itu segala macam, anak satu mati, kena wabah penyakit. Dari yang anaknya banyak sampai habis semuanya tanpa sisa. Kebayang nggak? Kalau kamu punya anak 10, teman-teman saya sekalian, meninggal satu itu aja sedih loh.
Sedih loh ini. Ini punya anak 10, ibarat kata semua 10-nya mati. 10-nya mati. Jadi tiap hari Nabi Ayub bawa jenazah anaknya dikuburin. Ntar berapa hari lagi bawa jenazah anaknya lagi dikuburin. Ntar kapan lagi bawa jenazah anaknya dikuburin. Satu sampai habis semua anaknya. Nabi Ayub. Istrinya kemudian minta cerai. Saya nggak tahan, Ayub, ini kayaknya kamu memang bawa kutukan, jadi saya cerai aja. Pokoknya pada minta cerai istri-istrinya, kecuali satu orang istri, namanya Rahmah. Saya beneran ini, bukan karena depan saya ada yang namanya Rahmah, bukan, gitu ya. Masa saya mau bilang namanya Hamidah atau Ida Biah? Enggak, emang namanya Rahmah. Kabarnya Rahmah ini adalah anak keturunan dari Nabi Allah Yusuf alaihissalam dengan pernikahannya dengan Siti Zulaikha. Tapi ini wallahu a'lam. Saya pernah dengar keterangan seperti itu dari Habib Ali Al-Jufri. Tapi kebenarannya saya sendiri nggak pernah baca kitabnya, nggak pernah nih gitu ya. Tetapi kebetulan kita bahwa kan waktu itu sempat tuh sebenarnya Nabi Yusuf itu kawin gak sih sama Siti Zulaikha? Masa nabinya Allah kawin sama perempuan yang kayak begitu, kayak penggoda laki-laki gitu? Ini yang ngomong kayak gini nggak tahu siapa Nabi Yusuf. Kalau dia lihat Nabi Yusuf pasti godain juga. Gantengnya luar biasa teman-teman saya sekarang. Maksudnya adalah sesuatu hal yang wajar jika dia kemudian suka sama Nabi Yusuf. Apalagi memang pada waktu itu kan Nabi Yusuf juga tinggal di rumahnya, gitu loh. Jadi sering kelihatan kan. Itu jadi memang suatu hal yang sangat-sangat wajar. Nah kemudian Zulaikha ini juga taubat kepada Allah dan juga keadaannya menjadi sangat baik ketika kemudian dinikah oleh Nabi Allah Yusuf alaihissalam dan menjadi salah satu dari perempuan-perempuan salehah. Yang dari pernikahan itu kemudian lahir seorang, kemudian cucunya adalah Rahmah yang kemudian menjadi istri setianya Nabi Allah Ayub alaihissalam. Perempuan-perempuan yang lain, istri-istri yang lain meninggalkan Nabi Ayub. Udah gak ada harta, anak mati semua. Kalau terus-terusin nih lama-lama kita mati juga nih. Jadi mendingan selamatin diri aja deh. Ada yang kabur gak pakai pamit, ada yang pamit dengan baik-baik, ada yang pamit dengan gak baik-baik. Gitu ya, semuanya tuh. Sampai kemudian habis. Ustazah kayaknya banyak banget ya. Bukannya perempuan itu istri 4 paling banyak. Itu zamannya Nabi Muhammad. Zamannya Nabi Muhammad ada pembatasan paling banyak 4. Zamannya nabi-nabi yang terdahulu gak ada teman-teman saya sekalian. Jadi ada yang punya istri, ada yang punya istri 10, ada yang punya 20. Bahkan Nabi Daud alaihissalam, nabi dan juga raja yang sangat besar, punya istri 99. Allah ceritakan itu dalam Quran. Jadi saudara sekalian, Nabi Ayub pun kemudian ditinggalin semua istrinya kecuali satu orang istri itu. Udah ini anak semua mati, istri semua ninggalin dia, kecuali satu orang istri ini. Nabi Ayub ibadahnya gak kurang, syukurnya gak kurang. Tiap kali anaknya meninggal dikuburin satu-satu, hatinya tetap aja, ya Allah, aku cinta pada anakku, tapi ketika Engkau ambil di sisimu, aku yakin Engkau lebih membahagiakan dia. Ya Allah, aku serahkan ia padamu, aku titipkan ia kepadamu, bahagiakan dia di dalam alam kuburnya nanti, ya Allah. Gitu, dia kuburin anak kayak gitu satu. Saudara sekalian saya muliakan, sampai kemudian karena ngelihat gak ada yang bergerak dari hatinya, si iblis datengin dia. Yub, kamu masih juga Yub ibadah kayak gitu? Habis anak kamu semuanya pada mati begitu, Tuhan tuh gak sayang loh sama kamu. Diambilin semuanya satu-satu dari kamu. Katanya Nabi Ayub, gak masalah, di sisi Allah anak-anak saya pasti jauh lebih bahagia.
nanti akan datang hari akhirat di mana saya akan dapat kembali Jadi teman-teman saya sekalian, udah tuh akhirnya si iblis kesel kan, datang lagi kepada Allah. Ya Rabb, itu dari kemarinan semuanya di luar dirinya ya Allah. Nggak pernah ada yang langsung kepada dirinya. Bagaimanapun itu nggak ada yang balik ke dirinya. Katanya Allah SWT, ya udah deh, kita kasih nih yang terakhir nih, ujiannya Daud nih, ujiannya Ayub. Sehingga sekalian saya dikasih penyakit yang rasa sakitnya kalau dikasih sama 40 orang, dibagi-bagi nih 40 orang, 40 orang tersebut bakalan bilang, ya Allah mati aja deh saya Allah, dari sakitnya. Ini dikumpulin sama Ayub satu. Jadi sakitnya dari ujung rambut sampai ujung kaki, teman-teman sekalian, sakit yang luar biasa. Tapi nggak kelihatan dari luar. Itu sesuatu hal yang mustahil, teman-teman. Nabi itu jauh dari apapun yang yunafir tobaan, yang bisa bikin orang kabur nggak mau deket. Nah kalau Nabi Ayub sakitnya itu sampai katanya ada ulet-ulet keluar dari badannya, itu orang jijik pasti. Orang nggak akan mau berada dekat dengan Nabi Ayub kan kalau kayak begitu. Betul apa enggak? Jangan kata kita mau dekat sama orang yang dari badannya keluar ulet-ulet, teman-teman serius sekalian, dibelatungin badannya gitu kan. Orang yang mohon maaf punya bau badan aja kita nggak demen deket sama dia. Nabi itu mustahil ada yang bau badannya, karena itu akan membuat orang nggak demen deket sama beliau. Halo? Ya, nah ini juga jadi pemikiran buat siapapun yang ingin berdakwah. Nggak boleh kamu nggak jagain penampilan, kamu nggak jagain bau tubuh, termasuk juga yang mau hadir-hadir majelis gitu ya. Jangan kemudian melakukan hal-hal yang membuat orang lain enggan untuk berada di sampingmu itu gitu. Nggak mandi 3 hari, hadir di majelis, itu mengganggu orang lain ya. Nggak sikatan seminggu. Jadi teman-teman sekalian, sakit, cuman sakitnya bukan yang kayak sakit dohir yang kelihatan gitu, enggak Nabi Ayub. Cuman rasa sakitnya itu tadi, andai dibagi kepada 40 orang, maka 40 orang tersebut akan minta mati aja deh daripada kena sakit yang kayak begitu. Dari sakitnya, rasa sakitnya ya, rasa sakitnya. Dan bersama dengan itu Nabi Ayub gak bisa ngapa-ngapain, gak bisa berdiri, gak bisa duduk, gak bisa jalan, apalagi terbujur kaku aja, lemas benar teman-teman saya sekalian, gak bisa ngapa-ngapain. Harta udah gak ada, rumah udah gak ada. Akhirnya mereka tinggal di tengah-tengah hutan dengan bangun serumah kecil. Udah Nabi Ayub baringan aja di tempat tersebut. Bersama dengan itu Nabi Ayub terus saja, alhamdulillah ala kulli hal, sampai tadi istrinya nih mau ngasih makan Nabi Ayub, udah gak ada lagi makanan. Mau bikinin bubur, Nabi Ayub sakit gitu kan, gak ada lagi makanan. Apa yang dia lakukan? Dia pergi ke pasar, dia potong rambutnya, dia jual rambut. Jadi dia pulang-pulang rambutnya botak buat beli makanan untuk dia kasih makan Nabi Ayub. Waktunya makan, mana yang bini saya nih? Akhirnya begitu lama pulang, kemana kamu? Dijual betul. Kata Nabi Ayub, saya udah berjanji asalnya bahwa kalau kamu ini terang suatu hal, aku akan memukulmu dengan dengan 100 kali pukulan lidi. Pukulan lidi itu 100. Itu ketika habis selesai semuanya, Nabi Ayub udah sembuh. Allah bilang, Ayub kamu udah terlanjur janji untuk mukul istrimu, jadi kamu harus melakukannya. Ya Allah gimana dong, saya gak tega ya Allah. Akhirnya kemudian Nabi Ayub ngumpulin 100 lidi, diikat jadi satu, dipukulkan sekali kepada istrinya. Kata Nabi Ayub, ya 100. Kata Allah, betul Ayub, kamu sudah melakukannya. Tapi bagaimanapun yang namanya nazar, janji harus dikerjain teman-teman sekalian. Jadi itu Nabi Ayub sama istrinya sekarang yang udah botak gitu ya, sakit, dah ini benar. Tetap aja zikirnya nggak kurang, ibadahnya nggak kurang, hatinya nih selalu bersyukur.
kepada Allah SWT, ya Allah, hambamu, apapun yang kau tetapkan ada baik. Allah SWT kemudian bilang, gimana nih? Katanya setan, iya kayaknya emang gitu deh dia. Udah nyerah? Ni'mal abad innahu awwab. Ayub memang seindah-indah hambaku, dia selalu kembali padaku. Allah kemudian kasih kesembuhan kepada Nabi Ayub tepat pada tanggal 10 Muharram. Jadi nih teman-teman saya sekalian, sama ada satu lagi kisahnya Nabi Musa yang Allah SWT jadikan Fir'aun tenggelam juga pada hari tanggal 10 Muharram, hari Asyura. Dan juga Nabi Allah Yunus bin Matta yang Allah SWT keluarkan dari perut ikan, gitu ya, itu juga pada tanggal 10 Muharram atau hari Asyura. Semua pemberian-pemberian Allah SWT Allah karuniakan kepada para nabi-nabinya pada hari Asyura. Jadi nih, yang sakit-sakit minta kesembuhan pada hari Asyura, ibadahnya yang benar hari Asyura. Mudah-mudahan Allah sehatkan dirimu, Allah sehatkan anak-anakmu, Allah sehatkan keluargamu. Kalau misalnya lagi ada yang saya sih nggak sakit, cuma anak nih sakit-sakitan, ibadah yang benar hari Asyura sambil minta, ya Allah, sebagaimana Engkau sehatkan Nabi Ayub pada hari Asyura, ya Allah sehatkan pula anak saya, ya Allah. Sehat badan, sehat pikiran, sehat hati, begitu ya. Kemudian teman-teman saya sekalian, yang ada dikuasai sama orang-orang jahat gitu, entah itu bosnya suami kita atau bos tempat kita kerja misalnya gitu, orangnya agak tidak bertakwa lah ya, kurang bertakwa kepada Allah, atau bahkan misalnya punya suami yang kurang takwanya sehingga suka kasar, suka keras dan lain sebagainya. Minta benar-benar pada hari Asyura, ibadah yang benar pada hari Asyura. Bilang, ya Allah, sebagaimana Engkau telah menyelamatkan Nabi Musa dari kejahatan Fir'aun. Ya Allah, suami saya gak Fir'aun amat kok. Ya Allah, bos gak Fir'aun amat kok. Ya Allah, selamatkan aku dari mereka. Tapi bukan artinya minta suaminya tenggelam. Bukan ya. Allah yang bisa melunakkan hatinya, Allah yang bisa merubah keadaannya, kan begitu. Selain daripada minta juga sama Allah, ya Allah beri kekuatan hamba untuk dapat menjadi sebab perubahan ke arah yang lebih baik pada orang-orang di sekeliling kita. Itu. Kemudian teman-teman saya sekalian, pada hari Asyura juga Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan Nabi Yunus dari dalam perut ikan. Jadi siapa di antaramu yang dalam keadaan sumpek-sumpek terus-terusan nih, ada permasalahan yang begitu berat yang membuatmu kayaknya yang aduh, ini mesti kayak gimana nih? Ibadah yang benar ya Asyura. Sambil minta, ya Allah, Engkau yang telah mengeluarkan Nabi Yunus dari perut ikan, ya Allah, maka keluarkan aku pula dari segala kesumpekanku, berikan jalan keluar padaku seindah-indahnya darimu, ya Allah. Ya, mau itu berupa terjebak hutang, mau itu berupa terjebak pada rasa yang salah, mau itu terjebak pada kenangan masa lalu, mau itu terjebak apa aja deh gitu. Itu kan sama aja tuh kayak terjebak di dalam perut ikan, membuatmu kayak gak bisa mudah bergerak gitu loh. Nah itu teman-teman sekalian saya lakukan, minta sama Allah sebagaimana Engkau mengeluarkan Nabi Yunus dari dalam perut ikan, ya Allah, maka keluarkan aku juga dari perasaan-perasaan terjebak ini, ya Allah. Gitu ya teman-teman sekalian, minta sama Allah SWT. Dan sebagaimana Nabi Nuh, Allah SWT tambatkan perahunya pada hari Asyura. Yang pada jomblo-jomblo, aminnya paling keras, bilang, ya Allah, sebagaimana Engkau menambatkan Nabi Nuh pada hari Asyura, tambatkanlah hatiku kepada seseorang yang akan dapat menjadi sebab keselamatan dan kebahagiaan hidupku dunia akhirat.
Ini yang kami pada ibu-ibu gini. Ya. Pejanda gimana Ustazah? Ngantri Bu. Nyantri, kesian yang jomblo-jomblo ini udah kelamaan nunggunya. Gitu ya teman-teman sekalian. Nah itu apa yang bisa kita lakukan untuk bisa mendapatkan semua karunia-karunia besar tersebut pada hari Asyura. Dan tentu saja ya dosa-dosa kita juga Allah SWT menerima taubatnya Nabi Allah Daud alaihi salam dan menerima dan mengampuni dosa-dosanya kalau itu dianggap sebagai hal yang dosa di mata Allah. Meskipun di mata kita sebagai manusia kita tahu bahwa nabi-nabinya Allah itu maksum dari segala dosa. Teman-teman sekalian saya muliakan, maka kita juga minta ya Allah sebagaimana Engkau menerima taubat dari para nabi-nabimu pada hari Asyura. Itu Nabi Daud alaihi salam. Maka ya Allah terimalah taubatku, ampuni segenap dosa-dosaku. Jangan ya Allah, jangan biarkan aku kembali melakukan kesalahan dan dosa-dosa. Jauhkan aku ya Allah dari lembah dosa. Jauhkan aku ya Allah dari apapun yang membuatmu murka. Jauhkan aku ya Allah dari semua kesalahan-kesalahan. Tempatkan aku di belakang para hamba-hamba tercinta di sisimu ya Allah, yang selalu berkehidupan yang terjaga. Gitu teman-teman, insya Allah ya. Nah itu jadi kita apa nih yang bisa kita lakukan untuk bisa mendapatkan semua hadiah-hadiah indah pada hari Asyura ini? Yang pertama adalah puasa. Inna saum yawm Asyura yukaffir dzunub sanah. Kata Nabi Muhammad, aku berharap puasa hari Asyura bisa menghapuskan dosa 1 tahun lamanya. Dosa kita setahun kehapusan dengan puasa kita pada hari Asyura. Ustazah kemarin hari Arafah ngapusin dosa juga. Ini ngapusin dosa, emang dosanya banyak. Gak usah khawatir deh. Kita puasa Arafah, puasa Asyura, sholat, ini itu segala macam, belum tentu loh semua dosa kita kehapusan. Banyak dosanya. Makanya udah semua sebab-sebab penghapusan dosa kita kerjain semua. Sambil berasa emang dosa kita banyak, jadi harus juga mendapatkan ampunan yang banyak juga. Puasa. Selain daripada puasa apa juga? At-tausiah 'alal 'iyal, menambahkan belanja bagi keluarga. Bagi ibu-ibu yang nafkahin anak, ngasih uang jajan sama anak-anaknya, tambahin tuh hari. Kasih hadiah, senengin anaknya pada hari Asyura, teman-teman sekalian. Bagi para istri, bilang sama suaminya tuh untuk nambahin. Seneng bener. Ya Allah. Jadi gitu ya teman-teman sekalian. Nah terus Ustazah kalau nggak punya suami minta sama siapa? Ya udah, maksa ya. Jangan minta sama suami orang. Gitu ya. Teman-teman sekalian saya muliakan. Nah, kemudian sisanya yang lain ada tuh amalan-amalan yang meskipun tidak ada hadisnya secara sahih, tapi ada hadisnya secara dhaif, jadi boleh diamalkan untuk fadhailul amal, untuk amal-amal yang berfadilah. Contohnya menyantuni anak yatim, bersedekah kepada fakir miskin, menjenguk orang sakit, kemudian berziarah kepada para ulama, ya baik ulama yang sudah meninggal dunia, para wali-walinya Allah SWT, ataupun ulama yang masih hidup. Kalau yang meninggal ya